Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tetap semangat ya belajar hari ini. Nah, sebelum belajar, ini Bapak ambil sudah dulu ya. Ahmad Fadilah, Andi, Alfa Robi, Iva, Irfan Faras, Fazira Indri, Vladimir, Intan. Oke. Nah, ada beberapa orang yang ini ya. Nah, pada pelajaran kali ini, ya, Bapak akan menjelaskan tujuan pelajaran kita pada hari ini, yaitu, nah, ini IPK yang harus Ananda kuasai pada materi hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, menjelaskan teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Nah, yang skometernya kita itu membuat proyek ya mengenai teknologi yang berkaitan dengan kelainan atau gangguan peredaran darah. Nah, tujuan pembelajaran kita ya, peserta ini dapat menganalisis gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, peserta ini dapat menjelaskan teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat data dari proyek yang dilakukan dengan baik. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran PJDL. Ya. Nah, itu Bapak ingin menanyakan dulu, siapa di sini atau adakah orang tua yang masih makan jeroan yang banyak? Tahu jeroan? Lemak-lemak pada daging hewan, daging sapi. Ya. Nah, seandainya kalau kita banyak memakan jeroan tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Ya, coba apa? Kolesterol lagi? Ya, kolesterol. Ya, karena di dalam jeroan tersebut banyak mengandung lemak, ya, lemak jenuh. Nah, itu bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita, sehingga bisa kita memiliki kelainan pada sistem peredaran darah kita, seperti pada jantung, ya, atau pada darah nanti adalah hipertensi, ya, tensinya tinggi, ya. Nah, untuk itu pada pelajaran kali ini Ananda perlu tahu ya penyebab kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah, sehingga kita bisa menjaga organ-organ peredaran darah pada sistem peredaran darah kita agar tubuh kita tetap sehat. Ya. Nah, ini Bapak akan memperlihatkan satu video. Ya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kelainan pada sistem peredaran darah dan penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung.
Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Nah, dari tayangan video ya, bisa ada analisis ya, bisa kita untuk menyelidiki apa saja gangguan yang terjadi dalam sistem organ lambung. Nah, untuk itu, nah silakan Anda duduk berkelompok lagi dan ini ada LKPD yang akan Bapak berikan satu kelompoknya, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, silakan atur posisi kelompoknya. Ya, 3, 5. Membagikan coba lihat LKPD-nya dulu. Ya. Nah, di sana sudah ada tadi PK sama tujuan pembelajaran. Nah, di belakangnya di halaman kedua ada kerja. Ya. Tadi kan Anda sudah melihat video kan? Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan pertanyaan dasar di bagian kedua itu. Ya. Nah, setelah menyaksikan video tadi itu, silakan di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan kelompok menambahkan pertanyaannya sebanyak mungkin dalam penentuan pertanyaan dasarnya. Ya, boleh ditambahkan lagi pertanyaannya selain pertanyaan yang ada dalam APD. Sudah paham? Nah, selanjutnya, ya. Nah, di bagian 3, kalian mendesain perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyeknya itu kalian mulai dari merumuskan, ya, menyusun langkah kerja dalam pelaksanaan membuat cartanya. Kan kita mendesain ya. Teruskan aja tujuannya sebagai apa yang digunakan atau secara garis besarnya aja dulu gangguan atau penyakit pada guru apa
dikerjakan oleh Jawa. Salah yang tepat. A. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah? Yaitu menumpuknya lemak dan jenuh pada sistem peredaran darah atau pada otot-otot jantung, kolesterol tinggi, dan tekanan darah yang tinggi. B. Organ apa sajakah yang dapat mengalami gangguan pada sistem peredaran darah? Jantung dan pembuluh darah. C. Apa sajakah jenis-jenis gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah? 1. Yaitu koroner, hipertensi atau tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan stroke. Apa penyebab menumpuknya lemak dan jenuh di Kateter. 2. Kateter dimasukkan melalui pembuluh darah di pangkal paha, lengan, atau leher. 3. Memasukkan kateter dengan jantung dan balon di ujungnya menuju arteri koroner yang menjepit dengan teknik angiografi untuk memajukan ring melalui pembuluh darah. 4. Kateter yang sudah berada di area yang menjepit, maka balon akan dikembangkan untuk melebarkan dinding arteri koroner. 5. Saat sumbatan arteri koroner terbuka, balon akan dikempiskan dan melepaskan kateter. Perkenalkan, nama saya Dipa Mary, saya berasal dari kelompok 2. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa risiko dari pemasangan ring jantung tersebut? Kepada kelompok 1. Apa itu anestesi? Baiklah, saya dari kelompok 3 yang bertanya. Berapa lama ring jantung bisa bertahan? Tanya tadi. Apa fungsi dari ring jantung? Melancarkan aliran darah dan oksigen dengan cara memperbesar rongga pembuluh darah yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Akan menjawab pertanyaan dari bukan tadi. Apa fungsi dari ring jantung? Melancarkan aliran darah dan oksigen dengan cara memperbesar rongga pembuluh darah yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Ya, oke, mungkin itu pelajarannya pada hari ini. Nah, dari sekian tampil kelompok, apakah masih ada pertanyaan lagi? Dan pas? Oke, kalau begitu coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Semacam gangguan yang ada pada peredaran darah yaitu jantung koroner, anemia, hemofilia, hipertrofi, varises, stroke, hipertensi, dan hipotensi. Cara mengatasinya yaitu rajin olahraga dan juga istirahat yang cukup. Teknologi yang ada pada sistem peredaran darah manusia yaitu elektrokardiograf, angioplasti, transplantasi jantung, terapi gen, dan pacemaker. Ya, benar sekali ya, bagus sekali ya. Jadi ada beberapa penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem peredaran. Ada di bagian organnya, ada di bagian pembuluhnya, ada di bagian darahnya tersebut. Ya, bagian darahnya itu anemia. Bagian Dapat menyimpulkan hasil pelajaran hari ini yaitu agar kita tidak terserang dari penyakit pada sistem peredaran darah, kita harus melakukan pola hidup sehat, rajin berolahraga, dan menjaga pola makan. ya, bagus sekali ya, benar. Itu salah satu mengatasi sebelum terjadi ya. Nah, setelah yang bisa ya, isi nama dari kelas di sana, langsung diisi pada lembaran kuis tersebut. Ya, langsung saja isi. Bagi yang siap nanti silakan dikumpulkan ke kelompoknya. Sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Tolong di rumah untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang sistem pencernaan. Ya, pelajari di rumah tentang sistem pencernaan ya, supaya pada pertemuan berikutnya kita lebih bagus lagi dalam belajarnya. Ya, nah
Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa dulu, bersyukur pada Tuhan Allah. Simpan silakan dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di